Bab 033. Widuri selalu kehabisan kata setiap kali Bian mengulang apresiasinya untuk Widuri. Beberapa hari yang lalu, Bian membuat sebuah ruang khusus untuk beberapa barang pribadi Widuri, lebih dikenal juga dengan walk-in closet seperti yang dimiliki oleh para selebriti dan sosialita di rumah mereka hari-hari ini. Widuri baru memiliki beberapa koleksi saja, dan siang ini, di jam makan siangnya, Bian menyempatkan diri untuk mengantar istrinya belanja. Widuri tertarik dengan sebuah tas berukuran cukup besar yang berada di display utama. Widuri berjalan ke arah tas itu dan ingin melihatnya lebih dekat. Tas itu dibanderol dengan dolar dan Widuri harus menghitungnya agar tahu berapa harga asli tas itu. 67. Koleksi musim panas terbaru, hanya diproduksi 100 unit saja di seluruh dunia, jelaskan seorang pramuniaga yang standby dengan sarung tangan khusus untuk menjaga sterilisasi koleksi tas-tas mewah di butik merek ternama itu. Widuri hanya tersenyum dan takjub. Ternyata itu adalah salah satu tas edisi terbatas yang hanya diproduksi sekitar 100 unit saja di dunia ini. Aku pernah lihat salah satu seleb Korea pakai tas ini. Pantas aja sih, harganya ratusan juta. Batin Widuri dan Widuri meragu untuk melihat tas itu lebih dekat lagi. Kamu suka yang itu? Tanya Bian yang tiba-tiba muncul di belakang Widuri. Enggak mas. Jangan yang itu. Bisik Widuri merasa tidak enak. Ambillah, aku tahu kamu mau yang itu. Tapi Bian tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran Widuri. Tapi, mas. Bian melirik ke arah pramuniaga itu, tolong perlihatkan detail dan juga spesifikasinya, pinta Bian. Baik, Pak. Widuri benar-benar merasa tidak enak. Setiap bulan dia pasti menghabiskan uang ratusan juta milik suaminya. Di antara rasa senang dan rasa bangga, selalu saja ada rasa sesal dan rasa tak enak di hati Widuri. Bian memang selalu tahu cara memanjakan istrinya. Bian menyerahkan seluruh perhatiannya hanya untuk Widuri dan Yasa untuk saat ini. Seseorang masuk ke dalam ruang toko dan terlihat kesal saat dia melihat tas yang menjadi incaran para wanita high class itu akhirnya diklaim oleh Widuri. Tas seri terbaru itu sold out. Anda membelinya? Wanita muda itu bertanya tanpa permisi pada Bian yang siap untuk membayar tas itu di meja kasir. Bian menoleh sekilas ke sumber suara dan menemukan seorang wanita cantik bergaya seksi sedang berdiri di belakangnya. Oh my god. Barangnya habis dan sudah tidak bisa dipesan lagi. Gerutu wanita itu tampak sangat gemas dan gusar. Bian mengabaikan ocehan wanita itu. Sementara Widuri merasa kalau perempuan itu sedang mencoba menggoda suaminya. Maaf permisi, apa tas itu milik kamu? Tanya wanita itu pada Widuri. Tatapan mata wanita itu terlihat kesal pada Widuri. Iya, itu tas saya, jawab Widuri berusaha membuat dagunya berdiri tegak agar bisa mengimbangi arogansi wanita itu. Widuri tahu kalau wanita itu adalah seorang aktris yang hobi flexing di media sosial. Saya sangat menginginkan tas itu. Saya akan menawarkan harga yang pantas kalau kamu bersedia menukar tas itu dengan seri lain yang ada di sini, bagaimana? 68. Bian merasa tersinggung dengan tawaran sang aktris. Dia langsung pasang badan untuk menyelamatkan Widuri dari rayuan aktris itu. Istri saya sangat menginginkan tas itu. Tidak ada negosiasi apapun, maaf. Tegas Bian. Biantara Perkasa.
Seru wanita itu saat Bian menampakkan wajahnya dengan jelas pada sang aktris. Sepertinya dia tahu siapa Bian dan hatinya berdebar hebat saat sang CEO menghadap dan menampakkan wajah rupawannya ke hadapan matanya. Bian menyerahkan black card pada sang manajer toko untuk melunasi tagihan tas incaran itu yang sebentar lagi akan segera menjadi milik istrinya. Wow! Dia adalah lelaki yang sempurna. Dia memiliki kredit card tanpa limit. Semua wanita menginginkan pria sepertinya. Lalu siapa wanita ini? Peliharaannya kah? Aktris itu masih mengumpat di dalam hati. Keberadaannya membuat Widuri tidak nyaman. Beruntung Bian senantiasa merangkul dan memberikan kehangatan untuk Widuri. Terima kasih banyak untuk kunjungannya, Pak. Ucap manajer toko itu dengan sangat ramah pada Bian dan Widuri. Sama-sama. Bian menjawab dan menggandeng tangan Widuri untuk segera meninggalkan tempat itu. Sang aktris merasa meradang karena diabaikan oleh Bian. Aku harus ngadu sama Dedi. Kata aktris itu lalu menelpon sebuah nomor yang ia beri nama, My Sugar Daddy, di kontaknya. Emil sedang mengemudikan supercar miliknya di jalanan ibu kota yang cukup lengang siang ini. Di sampingnya ada seorang wanita muda yang berbeda dari wanita sebelumnya. Wanita itu seperti gadis belia berpakaian super mini dan rela digrapa-grepe oleh Emil. Selain akting yang memukau, kamu juga perlu memukau aku secara personal, baby. Ucap Emil sambil meraba paha mulus wanita muda itu. Anytime you want, Daddy. Jawanya dengan nakal. Keriting, Emil merasakan ponselnya berdering. Dia tidak menaruh ponselnya di dashboard, dia menyimpannya di saku blazernya. Ponselmu berdering, Daddy. Gadis itu mengingatkan. Emil merogoh saku blazernya itu dan harus mengendalikan kemudi dengan sebelah tangannya sampai ia kehilangan kendali saat ada sebuah anak sekolahan memberi sain belok tapi Emil tidak sempat menghindar sehingga Emil tak sengaja menyerempet motor anak sekolahan itu. Tidit. 69. Keadaan genting tercipta setelah anak sekolah itu terjatuh. Astaga. Kita nyerempet orang Iho, Daddy. Gadis di samping Emil sampai panik dan kaget. Apalagi Emil spontan menginjak pedal rem mendadak. Yang membuat Emil panik bukan karena dia menyerempet, tapi dia panik karena yang ia serempet adalah Yasa. Apalagi Yasa langsung murka dan meninggalkan motornya yang terjatuh lalu menggebrak kaca jendela mobil Emil. Yasa. Yasa tidak mengenali Lambo baru papa tirinya. Yasa marah dan pasti akan lebih marah andai dia tahu kalau pengemudi mobil yang menyerempetnya adalah mobilnya Emil. 70. Keluar woi. Lo taruh mata lo di mana? Lo nggak lihat lampu sain gue? Yasa yang muda emosi langsung menggebrak kaca mobil mahal milik ayah tirinya. Kepanikan Emil semakin berlipat-lipat. Turun menemui Yasa, atau kabur begitu saja, dua-duanya adalah ide buruk. Emil tak memiliki pilihan lain. Kasih uang aja, pasti anak SMA itu nggak akan nuntut yang lebih, usul Sonia, gadis seksi yang duduk bersama Emil saat ini. Masalahnya dia itu anak sambungku, Hani. Kalau aku hampiri dia, maka kebersamaan kita akan terbongkar. Sudah pasti dia akan mengadu pada mamanya. Sonia cukup kaget saat mengetahui kalau korban keteledoran Emil adalah anak sambungnya sendiri. Anak sambung. Benarkah? Ya. Tutupi pahamu. Agar dia tidak berpikir yang tidak-tidak. Pinta Emil. Dalam keadaan percaya tidak percaya, Sonia pun menarik jaket kulitnya untuk menutupi paha mulusnya.
Tapi Sonia juga tak lepas memperhatikan sosok Yasa. Cakep juga. Bisa aku goda juga nih berondong, daripada jadi peliharaan aki-aki bangkotan ini. Pikir Sonia. Dia jatuh hati pada penampilan Yasa walaupun dia masih berseragam putih abu. Keadaan semakin genting saat beberapa warga mendekat dan meminta Emil untuk menepi ke pinggir jalan. Beberapa juga ada yang membantu Yasa menepikan sepeda motornya. Minggir dulu. Selesaikan masalah. Seru seorang warga yang mengepung mobilnya Emil. Terpaksa Emil menepikan supercar-nya daripada diamuk massa. Emil hanya berharap kalau Yasa bisa diajak berdamai. Yasa mendapatkan luka baret di dekat sikutnya tapi dia sama sekali tidak kesakitan. Dia begitu bernafsu dan ingin memberi pelajaran. Beberapa teman Yasa mulai berdatangan dan kompak mengepung Emil. Pokoknya, suasana di siang yang terik itu menjadi semakin panas dari biasanya. Wah, nggak ada akhlak nih, Yas. Ayo kita rame-rame kasih pelajaran. Udah kangen banget nih gue nggak ribut-ribut di jalanan. Kata Melvin sok jagoan sambil menyingsing lengan seragamnya. Gue mah angkat tangan dah. Udah janji sama emak, nggak lagi bikin masalah. Kata Roni yang tidak terlalu terbawa suasana. Yasa fokus ke pengemudi mobil, keluar woi. Kenapa lo? Takut? Yasa menendang velg mobil mahal itu. 71. Begitu pintu terbuka, Emil muncul dengan sikap tenang dan betapa Yasa terkaget kalau yang membuatnya jatuh adalah papa tirinya sendiri. Maaf, Yas. Saya memang teledor, ucap Emil membuat orang-orang keheranan karena menyapa Yasa cukup akrab. Lah, kok tahu nama lo, Yas? Bisik salah satu teman Yasa. Bokap. Bukan ah. Bokap lo masih muda, lah ini udah tuwir. Bisik teman yang lain. Yasa tidak peduli, dia hanya fokus pada Emil dan sekilas Yasa melihat sesosok perempuan di dalam mobil Emil, Yasa yakin kalau itu bukan Regita. Silakan selesaikan urusannya, Pak. Anda harus bertanggung jawab atas kejadian barusan, kata salah satu warga yang mencoba menengahi. Baik, Pak. Saya akan menyelesaikannya, kebetulan, korban ini adalah anak saya. Emil benar-benar tenang menghadapi situasi ini. Oh, begitu ya. Baguslah, semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Beberapa orang mulai membubarkan diri setelah tahu kalau pelaku dan korban ternyata masih keluarga. Lalu lintas kembali lancar, tapi ketegangan belum berakhir di pinggir trotoar. Saya akan panggil orang bengkel buat urus motor kamu. Tangan kamu baret ya. Saya juga akan bertanggung jawab untuk luka yang kamu alami, kata Emil. Siapa yang ada di dalam mobil? Mama. Tanya Yasa memancing. Itu salah satu case di film terbaru garapan saya. Kebetulan kami searah, jadi saya akan mengantar dia pulang, dalih Emil. Mama tahu. Tanya Yasa lagi, dia menjadi interogatif pada Emil. Nanti saya akan bicara pada mama kamu, ini hal biasa kok. Mama kamu sudah memaklumi. Oh ya. Sonia malah keluar dari dalam mobil karena ingin caper ke hadapan anak-anak SMA itu, terutama pada Yasa. Dia merasa sangat cantik sehingga sangat yakin bisa menarik perhatian Yasa. Hai, kamu anaknya Pak Emil ya? Maaf loh, atas kejadian barusan. Sonia menyapa. Teman-teman Yasa langsung jelalatan, tapi tidak dengan Yasa. Yasa semakin yakin kalau Sonia adalah bonekanya. Emil.
Bisa kan nggak usah numpang-numpang ke mobil orang. Orang ini punya istri. Judge Yasa pada Sonia tanpa basa-basi. Emil kesal karena Sonia malah keluar. Dasar, jalang. Rutuknya di dalam hati. Sorry, cuma kebetulan aja kok, sahut Sonia mulai tertekan. 72. Ayo adek anterin pulang, Kak. Naik motor nggak apa-apa kan? Goda salah satu teman Yasa. Iweh, tukas Sonia dengan ekspresi jijik. Emil menyetop sebuah taksi konvensional yang kebetulan lewat. Kamu pulang naik taksi ya, saya harus antar Yasa ke klinik buat mengobati luka-lukanya, kata Emil. Tatapan mata Emil begitu tajam pada Sonia berisi isyarat kalau Sonia harus bersikap sewajarnya. Baiklah. Dan akhirnya Sonia mengalah. Sonia masuk ke dalam taksi itu tanpa protes lagi. Urusan Sonia selesai, tapi kecurigaan Yasa tak berhenti sampai di sana. Kalau Mama sampai down karena tingkah genit Anda, tanganku sendiri yang akan memberi pelajaran pada Anda. Kecam Yasa, dia begitu benci pada Emil. Itu sangat tidak sopan, Yas. Kata Emil sambil tersenyum sinis. Nggak ada kata sopan buat ngasih pelajaran pada sebuah pengkhianatan. Tegas Yasa. Emil terbungkam dan tak mampu menyahut perkataan anak SMA itu. Cabut. Masalah udah clear. Instruksikan Yasa pada kawan-kawan. Mereka memang biasa pulang bergerombol seperti itu. Yasa merasa kalau mesin motornya tidak ada kendala, hanya ada beberapa bagian bodi motor saja yang tergores dan dia tidak peduli. Yasa merasa ini adalah titik masalah baru. Walaupun Yasa tidak respek pada Regita, tapi sungguh hatinya tak rela andai nanti Regita down karena sebuah pengkhianatan. Emil terdiam menyaksikan Yasa pergi. Tapi Emil mulai merasa terancam, Yasa pasti tidak akan main-main dengan perkataannya. Setan kecil mulai berulah. Batin Emil kesal, setelah urusan selesai, dia pun bisa kembali melanjutkan perjalanannya tanpa mempedulikan lagi beberapa sugar baby peliharaannya. Yasa pulang ke rumah dengan segunung rasa kesal di hati. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan ingin melaporkan kejadian itu pada Regita agar Regita tahu kalau Emil suka bermain-main di belakangnya. Tapi, di tangga, tepatnya di bordes kedua, Yasa berpapasan dengan Widuri. Widuri melihat ada luka di tangan Yasa dan juga seragamnya sedikit bernoda debu dari aspal jalanan. Kamu kenapa, Yas? Tangan kamu luka. Sapa Widuri begitu jeli. Jatuh. Jawabnya masih dengan ekspresi sebal. Di mana? Ya ampun, pasti itu sakit. Harus segera diobati sebelum kena infeksi. Widuri agak ngeri melihat luka Yasa yang ternyata cukup parah. 73. Yasa mengintip luka itu dan ternyata memang cukup parah. Saking emosinya, Yasa sampai tidak merasakan rasa sakitnya. Nanti saya bawain kotak obat ya, kamu tunggu aja, kata Widuri begitu sigap. Widuri tidak jadi menuruni tangga, Widuri kembali berbalik arah untuk mengambil kotak obat yang ada di dekat kamarnya di lantai 2. Yasa juga meneruskan langkah dan pergi menuju ke kamarnya. Yas, ini obatnya. Seenggaknya bersihkan dulu dengan antiseptik, terus olesi sama obat luka, biar lukanya cepat kering. Sebelum Yasa masuk ke dalam kamar, Widuri muncul dan membawa kotak obat itu. Bantuin kek. Mana bisa aku ngurus luka ini sendirian? Pinta Yasa dengan ketus ciri khasnya. Iya, ayo duduk di balkon aja,
Biar lebih terang, ajak Widuri untuk pergi ke balkon utama rumah. Yasa menurut dan akan menerima perawatan dari Widuri. Mereka duduk di sofa yang ada di balkon itu. Setiap sudut rumah Bian selalu menyuguhkan kenyamanan, termasuk di balkon yang bernuansa estetik itu. Yasa melipat tangannya agar Widuri lebih mudah mengurus lukanya. Dengan sangat telaten, Widuri mengobati luka anak sambungnya. Ini kenapa sih bisa sampai begini? Pasti kamu kebut-kebutan, tanya Widuri. Fitnah, sahut Yasa. Terus, keserempet.